Halo sahabatku, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Kembali lagi bersama aku di channel kesayangan kita, Cerita Momo. Sahabatku, kisah kali ini benar-benar akan menguras emosi tapi juga menyajikan kepuasan yang luar biasa di akhir ceritanya. Coba bayangkan, bagaimana rasanya jika kamu datang ke pesta mewah ayahmu sendiri dengan taksi tua, karena mobil hadiah ulang tahunmu dirampas paksa oleh ibu mertua yang serakah? Dan yang lebih menyakitkan, suamimu justru mendukung ibunya sambil menghinamu di depan banyak orang. Judul cerita kita hari ini adalah Jebakan Alphard, Umpan untuk Menantu Serakah. Apakah kesombongan mereka akan menang? Atau justru ada kejutan tak terduga yang sudah disiapkan sang ayah? Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisah yang penuh plot twist ini, yuk tunjukkan dukungan kalian dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dan seperti biasa, yuk kita silaturahmi di kolom komentar. Tulis nama kalian, asal kota, dan ketik kata, hadir. Aku ingin tahu dari mana saja sahabat setia Cerita Momo yang sudah siap menyimak kisah ini. Sudah siap? Mari kita mulai ceritanya. Suasana malam itu di Grand Ballroom Hotel Imperial terasa begitu megah dan menyilaukan mata. Lampu-lampu kristal raksasa menggantung gagah di langit-langit, memantulkan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan. Ini adalah malam perayaan ulang tahun ke-30 perusahaan raksasa milik Pak Agung, salah satu konglomerat paling disegani di negeri ini. Deretan mobil mewah, mulai dari Ferrari, Lamborghini, hingga Rolls-Royce, berjejer rapi di area valet parking. Para tamu undangan turun dengan gaun-gaun perancang ternama dan setelan jas yang harganya bisa untuk membeli sebuah rumah sederhana. Aroma parfum mahal bercampur dengan wangi bunga lili yang menghiasi setiap sudut ruangan, menciptakan atmosfer kemewahan yang tak terbantahkan. Di tengah keramaian para elit itu, sosok Rafli berdiri dengan penuh percaya diri. Ia memegang gelas mocktail sambil tertawa renyah menanggapi lelucon seorang direktur bank swasta. Rafli mengenakan setelan jas tuxedo hitam mengkilap buatan Italia yang sangat pas di tubuhnya. Ia terlihat begitu necis, gagah, dan berwibawa. Siapapun yang melihatnya malam itu pasti mengira dialah pewaris tunggal kerajaan bisnis ini. Rafli menikmati setiap detik perhatian yang ia dapatkan. Ia merasa sudah pantas berada di puncak dunia, seolah lupa bahwa kemewahan yang melekat di tubuhnya itu dibeli dari uang istrinya. Sesekali ia merapikan dasinya, melirik jam tangan Rolex emas di pergelangan tangannya, dan tersenyum sinis membayangkan betapa suksesnya ia memanipulasi keluarga istrinya. Namun, pemandangan kontras terjadi di lobi utama hotel. Sebuah taksi berwarna biru yang catnya sudah agak kusam berhenti perlahan di belakang antrean mobil-mobil mewah. Petugas valet yang tadinya sigap membukakan pintu untuk tamu bermobil mewah, kini hanya berdiri diam dengan wajah sedikit bingung. Pintu taksi terbuka, dan turunlah seorang wanita cantik dengan gaun berwarna peach yang sederhana namun anggun. Itu adalah Fatma, putri kandung Pak Agung, sang pemilik acara malam ini. Fatma merapikan sedikit rambutnya yang terkena angin. Ia membayar ongkos taksi dengan uang pas, lalu menghela napas panjang sebelum melangkah masuk. Tidak ada perhiasan berlian yang mencolok di lehernya, hanya sebuah kalung emas putih kecil pemberian almarhum ibunya. Kesederhanaan Fatma justru membuatnya terlihat bersinar dengan cara yang berbeda. Namun di mata kaum sosialita yang hadir, hal itu dianggap sebagai sebuah keanehan. Bisik-bisik mulai terdengar saat Fatma berjalan melintasi karpet merah menuju pintu masuk ballroom. Lihat deh. Itu kan Fatma, anaknya Pak Agung, kan? Bisik seorang wanita bergaun merah pada temannya. Iya, benar itu Fatma. Kok dia datang naik taksi umum sih? Padahal suaminya tadi datang pakai mobil sport. Duh, memalukan sekali ya. Masa anak pemilik perusahaan besar tidak punya sopir pribadi? Atau jangan-jangan rumah tangganya sedang bermasalah? Kasihan ya, padahal suaminya, si Rafli itu, gayanya selangit loh di dalam. Fatma mendengar sayup-sayup pembicaraan itu. Hatinya terasa perih, seperti disayat sembilu. Ia menundukkan wajahnya, berusaha tetap tegar. Bukan keinginannya untuk datang naik taksi. Ia terpaksa. Kakinya melangkah pelan memasuki ruangan pesta yang dingin, namun tatapan orang-orang membuatnya merasa panas. Ia mencari sosok suaminya di antara kerumunan.
Saat matanya menangkap sosok Rafli yang sedang tertawa lepas bersama rekan bisnis ayahnya, ada rasa nyeri yang menjalar di dada Fatma. Suaminya terlihat begitu bahagia tanpanya. Rafli, yang sudut matanya menangkap kedatangan Fatma, seketika mengubah ekspresi wajahnya. Senyum ramahnya lenyap, berganti dengan tatapan tajam penuh amarah. Ia berpamitan sebentar pada lawan bicaranya dengan sopan, lalu berjalan cepat setengah menyeret langkahnya menuju Fatma. Ia menarik lengan Fatma sedikit kasar, membawanya ke sudut ruangan yang agak sepi di dekat pilar besar. "Kamu ini apa-apaan sih, Fatma?" desis Rafli dengan suara tertahan namun penuh penekanan. Matanya melotot tajam, seolah ingin menelan istrinya hidup-hidup. "Kenapa kamu datang naik taksi butut begitu? Kamu sengaja mau mempermalukan aku di depan kolega bisnis ayahmu. Hah?" Fatma meringis pelan, mencoba melepaskan cengkeraman tangan suaminya yang menyakitkan. "Mas, sakit. Lepaskan dulu. Aku terpaksa naik taksi karena..." "Alasan?" potong Rafli kasar. "Lihat penampilanmu. Gaun murahan, tanpa perhiasan, datang naik taksi pula. Orang-orang di sini berpikir aku suami yang tidak becus menafkahi istri. Padahal aku sudah susah payah membangun citra berkelas malam ini. Kamu malah menghancurkannya dalam sekejap dengan tingkah kampunganmu itu." Fatma menatap mata suaminya dengan nanar. Air mata sudah menggenang di pelupuk matanya, namun ia tahan sekuat tenaga agar tidak tumpah. "Mas Rafli lupa? Mobilku kan tidak ada. Mas yang bawa kunci mobilku. Dan mobil satu lagi. Mas bilang sedang diservis. Aku mau pesan taksi online premium tapi penuh semua, dan aku takut terlambat ke acara ayah. Jadi aku naik apa yang ada." Rafli mendengus kesal, wajahnya merah pada menahan emosi. Ia melihat sekeliling, memastikan tidak ada orang penting yang mendengar pertengkaran mereka. "Harusnya kamu nunggu. Atau jalan kaki sekalian biar tidak ada yang lihat kamu turun dari rongsokan itu di lobi. Dasar wanita tidak tahu diuntung. Ingat ya Fatma, malam ini ada pengumuman penting dari ayahmu. Jangan sampai kamu berbuat ulah lagi yang bikin posisiku terancam." "Senyum. Jangan pasang muka melas begitu." Rafli melepaskan tangan Fatma dengan kasar, lalu kembali memasang topeng senyum palsunya dan berbalik menuju kerumunan tamu, meninggalkan Fatma sendirian di pojokan yang sepi. Fatma memegangi pergelangan tangannya yang memerah. Di tengah pesta megah milik ayahnya sendiri, ia merasa menjadi orang paling asing dan paling kesepian. Ia tidak tahu bahwa malam ini, takdirnya akan berubah selamanya. Sebuah kejutan besar sedang menantinya, namun ia masih terlalu takut untuk berharap. Musik orkestra yang mengalun lembut di ruangan itu, seolah tidak mampu menenangkan detak jantung Fatma yang berpacu kencang. Setelah pertengkaran kecil di sudut ruangan tadi, Fatma berusaha menata kembali hatinya. Ia berjalan perlahan menuju meja prasmanan, bukan karena lapar, melainkan untuk menghindari tatapan mata para tamu yang seolah terus menghakiminya. Di sana, seorang wanita sebaya dengannya menepuk pundaknya pelan. Itu Sinta, sahabat terbaik Fatma sejak masa kuliah. Sinta menatap Fatma dengan pandangan iba. Ia tahu betul bagaimana kehidupan rumah tangga sahabatnya itu yang jauh dari kata bahagia, meski dari luar terlihat sempurna. Tanpa banyak bicara, Sinta menggenggam tangan Fatma, menyalurkan kekuatan. Namun, momen ketenangan itu tidak berlangsung lama. Kerumunan tamu tiba-tiba terbelah, memberikan jalan bagi sosok paling penting malam itu. Pak Agung, ayah Fatma, berjalan gagah didampingi oleh Pak Dharma, asisten setianya. Pak Agung mengenakan batik sutra tulis bernuansa emas dan hitam yang memancarkan aura wibawa luar biasa. Wajahnya dihiasi senyum ramah saat menyapa para kolega, namun sorot matanya menajam ketika ia melihat putri sematawayangnya berdiri di dekat meja hidangan penutup. Pak Agung mengubah arah langkahnya, berjalan lurus menghampiri Fatma dan Rafli. Melihat mertuanya mendekat, Rafli yang tadinya sedang asyik berbincang dengan investor asing langsung menegakkan punggungnya. Ia merapikan jasnya dengan cepat, memasang senyum paling manis yang ia miliki, dan bergegas menyongsong Pak Agung. Rafli ingin menunjukkan kepada semua orang betapa dekatnya hubungan dia dengan sang pemilik perusahaan raksasa ini. "Selamat ulang tahun perusahaan yang ke-30. Ayah, luar biasa sekali pestanya malam ini," sapa Rafli dengan suara lantang yang sengaja dikeraskan agar orang-orang di sekitar mereka menoleh.
Ia mencoba merangkul bahu Pak Agung dengan akrab, namun Pak Agung hanya menepuk pelan lengan menantunya itu, lalu pandangannya beralih sepenuhnya kepada Fatma. Pak Agung menatap putrinya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ada kilatan emosi yang sulit ditebak di mata tua itu. Suasana di sekitar mereka mendadak hening. Beberapa tamu penting yang berada di dekat mereka ikut berhenti bicara, ingin mendengar apa yang akan dikatakan Sang Taipan kepada putrinya yang datang dengan penampilan sangat sederhana itu. Fatma, nak, suara Pak Agung terdengar berat namun jelas. Tadi ayah dengar dari security di depan, katanya kamu datang menggunakan taksi umum? Benar begitu? Fatma menunduk. Wajahnya memerah karena malu menjadi pusat perhatian. Ia bingung harus menjawab apa. Ia tidak ingin berbohong pada ayahnya, tapi ia juga takut memicu kemarahan Rafli jika berkata jujur di tempat umum seperti ini. Iya, yah, tadi Fatma tergagap, lidahnya keluh. Pak Agung mengerutkan keningnya, alis tebalnya menyatu. Ia sengaja meninggikan sedikit volume suaranya, seolah ingin memastikan pertanyaan selanjutnya didengar oleh banyak telinga. Loh, kok naik taksi? Bukankah minggu lalu, tepat di hari ulang tahunmu, ayah sudah mengirimkan hadiah spesial? 1 unit mobil Alphard terbaru warna putih mutiara. Ayah kirim langsung ke garasi rumah kalian. Apa mobilnya rusak? Atau kamu tidak suka dengan modelnya sehingga kamu memilih naik taksi? Pertanyaan itu menohok jantung Fatma. Ia ingat betul mobil mewah itu. Mobil yang sempat ia elus setirnya selama 5 menit sebelum kunci mobil itu, dirampas paksa oleh Rafli, dan diserahkan kepada Bu Asi di hari yang sama mobil itu tiba. Fatma membuka mulutnya, hendak menjelaskan bahwa ia bahkan belum sempat menyalakan mesin mobil itu. Namun, belum sempat satu kata pun keluar dari bibir Fatma, Rafli dengan cepat memotong pembicaraan. Ia melangkah maju, memposisikan dirinya di antara Fatma dan Pak Agung, seolah menjadi juru bicara yang paling berhak. Ah, soal mobil itu, yah, sela Rafli dengan nada santai dan tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ia tersenyum lebar, seolah apa yang akan ia sampaikan adalah hal yang sangat wajar dan mulia. Fatma memang tidak memakainya. Mobil itu sekarang milik ibu saya, Bu Asih. Mendengar itu, beberapa tamu undangan tersentak kaget. Pak Agung terdiam, namun tatapannya menuntut penjelasan lebih lanjut. Rafli, yang merasa dirinya sedang di atas angin, melanjutkan kalimatnya dengan penuh percaya diri. Begini loh, yah, ibu saya kan kegiatannya banyak sekali. Beliau aktif di pengajian, arisan sosialita, dan sering kumpul-kumpul dengan ibu-ibu pejabat. Kasihan kalau ibu harus pakai mobil lamanya yang sudah ketinggalan zaman. Jadi, saya dan Fatma berinisiatif memberikan mobil Alphard itu untuk ibu. Beliau lebih butuh kendaraan yang nyaman dan representatif untuk menjaga nama baik keluarga kita juga. Rafli melirik sekilas ke arah Fatma dengan tatapan mengintimidasi, lalu kembali menatap Pak Agung sambil terkekeh pelan. Lagi pula, Fatma kan sehari-harinya cuma di rumah saja. Yah, paling keluar cuma ke pasar atau ke minimarket depan kompleks. Tidak pantas rasanya kalau ke pasar naik Alphard, nanti malah jadi omongan tetangga. Jadi, mubazir kalau mobil semewah itu cuma dipakai Fatma. Lebih bermanfaat kalau dipakai ibu saya. Hati Fatma remuk redam mendengar alasan suaminya. Di depan ayah kandungnya sendiri, ia dianggap tidak pantas menggunakan hadiah pemberian ayahnya. Ia dianggap hanya wanita rumahan yang tidak berharga, sementara ibu mertuanya diletakkan di atas segala-galanya. Sinta, yang berdiri tak jauh dari situ, mengepalkan tangannya geram, ingin rasanya ia maju dan menampar mulut Rafli, tapi ia menahan diri demi menjaga nama baik Fatma. Pak Agung mendengarkan penjelasan menantunya dengan ekspresi datar. Tidak ada kemarahan yang meledak, tidak ada bentakan. Ia hanya mengangguk-angguk pelan, seolah memaklumi alasan tidak masuk akal itu. Oh begitu rupanya, ucap Pak Agung pelan. Jadi menurutmu, ibumu lebih pantas memakai mobil itu daripada istri kamu sendiri yang saya beri hadiah? Tentu saja, yah. Kita sebagai anak muda kan harus berbakti pada orang tua. Fatma juga ikhlas kok, iya kan, sayang? Rafli menoleh ke arah Fatma, matanya membelalak memberi kode ancaman agar Fatma mengiyakan. Fatma hanya bisa mengangguk lemah, tenggorokannya tercekat menahan tangis. Iya, yah. Biar ibu saja yang pakai,
lirih Fatma dengan suara bergetar. Rafli tersenyum puas. Ia merasa menang. Ia berpikir bahwa Pak Agung yang sudah tua ini pasti bangga memiliki menantu yang begitu berbakti pada orang tua. Rafli sama sekali tidak menyadari bahwa di balik ketenangan wajah Pak Agung, ada badai besar yang sedang disiapkan. Sang ayah tidak sedang menerima alasan itu, melainkan sedang mengumpulkan bukti terakhir untuk menjatuhkan vonisnya. Sebuah senyum misterius tersungging di bibir Pak Agung, senyum yang seharusnya membuat Rafli merinding jika saja ia cukup peka untuk melihatnya. Pak Agung menepuk bahu Rafli 2 kali. Tepukan yang cukup keras, seolah menyalurkan energi yang tertahan, namun wajahnya tetap tenang tak terbaca. Baiklah kalau itu keputusanmu sebagai kepala keluarga, Rafli. Saya hargai kejujuranmu, ucap Pak Agung singkat. Tanpa menunggu balasan atau basa-basi lebih lanjut, pria parubaya itu berbalik badan dan berjalan tegap menuju area belakang panggung utama, meninggalkan Rafli yang tersenyum lebar hingga matanya menyipit. Rafli merasa di atas angin. Ia mengartikan ucapan singkat mertuanya sebagai lampu hijau dan tanda kepasrahan. Dalam benak liciknya, Pak Agung hanyalah orang tua yang sudah mulai lemah, yang mudah dimanipulasi dengan alasan klise seperti berbakti pada orang tua. Rafli menatap punggung mertuanya yang menjauh dengan tatapan meremehkan. Orang tua bodoh, batinnya bersorak kegirangan. Ternyata semudah ini menipu dia. Sebentar lagi, bukan cuma mobil itu yang aku ambil, tapi seluruh perusahaan dan aset-asetnya. Setelah merasa posisinya aman di mata sang mertua, Rafli menoleh kepada Fatma yang masih berdiri mematung di sampingnya dengan mata berkaca-kaca. Senyum manis yang tadi ia tunjukkan pada Pak Agung lenyap seketika, berganti dengan wajah dingin yang menakutkan. Rafli mendekatkan wajahnya ke telinga istrinya, lalu membisikkan kalimat tajam yang berbisa. Jangan berani-berani kamu menangis di sini, Fatma. Hapus air matamu sekarang juga. Jangan bikin aku malu di depan kolega-kolega penting, desis Rafli penuh ancaman. Sana, kamu duduk di meja belakang dekat pintu keluar dapur. Jangan duduk di deretan depan atau VIP. Penampilanmu yang lusuh itu merusak pemandangan dan menurunkan kelasku. Setelah melontarkan perintah kejam itu, Rafli melenggang pergi dengan langkah tegap, membusungkan dadanya seolah ia baru saja memenangkan pertempuran besar. Ia membiarkan istrinya berjalan sendirian, terasing di pesta ayahnya sendiri. Fatma menarik napas panjang yang terasa sesak, mencoba menahan butiran bening yang mendesak keluar. Kakinya terasa berat saat melangkah menuju meja bundar di sudut ruangan yang paling gelap, tempat yang biasanya diduduki oleh staf tambahan, jauh dari sorotan lampu kemewahan. Sinta, yang sedari tadi mengamati drama kecil itu dari jarak dekat, langsung menghampiri dan menuntun Fatma duduk. Wajah Sinta merah pada menahan amarah. Gila suamimu itu, Fat, benar-benar sudah gila harta. Gerutu Sinta sambil menyodorkan tisu dengan kasar karena kesal, bukan pada Fatma, tapi pada situasi. Kenapa kamu diam saja sih diperlakukan seperti sampah begitu? Kamu itu putri mahkota di sini, Fatma. Ini perusahaan ayahmu. Harusnya kamu yang duduk di kursi emas di depan sana, bukan dia. Fatma hanya menggeleng lemah sambil menyeka sudut matanya dengan tisu pemberian Sinta. Percuma, Sin. Kalau aku melawan sekarang, nanti di rumah dia akan semakin menjadi-jadi. Ibu mertuaku juga pasti akan ikut memaki-makiku. Aku cuma ingin acara ulang tahun perusahaan ayah berjalan lancar malam ini. Aku tidak mau merusak kebahagiaan ayah dengan drama rumah tanggaku. Sementara Fatma berusaha menelan kepahitannya di sudut ruangan, Rafli justru sedang menikmati panggung kemenangannya, meski acara inti belum dimulai. Ia berjalan berkeliling menyalami para pemegang saham mayoritas dan investor asing dengan gaya yang sangat percaya diri, seolah-olah dialah tuan rumah acara tersebut. Halo, Pak Sanjaya. Bagaimana kabar investasi sawit di Kalimantan? Sapa Rafli sok akrab kepada salah satu kolega senior Pak Agung. Oh, Nak Rafli. Baik. Pak Agung sehat? Tanya pria parubaya itu dengan sopan. Sehat, tapi ya begitulah. Namanya juga faktor usia, Pak. Jawab Rafli sambil memasang wajah prihatin yang dibuat-buat, menggelengkan kepalanya pelan. Staminanya sudah tidak seperti dulu, pikirannya juga sudah sering lupa. Makanya, beliau sering minta saya untuk mulai handle keputusan-keputusan besar di perusahaan. Kemungkinan besar malam ini beliau akan mengumumkan pensiunnya,
dan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada saya. Mohon dukungannya ya, Pak. Rafli terus membual dari satu meja ke meja lain. Ia membangun narasi bohong bahwa Pak Agung sudah pikun dan tidak mampu memimpin lagi, dan menempatkan dirinya sebagai sang penyelamat perusahaan masa depan. Ia bahkan berani memanggil pelayan hotel dan memarahi mereka karena hal sepele, hanya untuk memamerkan kekuasaan di depan orang banyak. "Hei kamu, ini wainnya kurang dingin," bentak Rafli pada seorang pelayan muda yang membawa nampan. "Kerja yang benar dong. Kamu tahu siapa saya? Sebentar lagi saya yang pegang kendali penuh atas semua kontrak di sini. Kalau kerjaan kalian lelet begini, saya pastikan kontrak catering hotel ini saya putus." Pelayan itu menunduk ketakutan dan meminta maaf berkali-kali. Rafli tersenyum puas melihat ketakutan di wajah pelayan itu. Ia merasa kekuasaan sudah ada di genggaman tangannya. Ketika pembawa acara memberikan tanda bahwa acara utama akan segera dimulai, lampu-lampu di ballroom mulai diredupkan. Rafli dengan percaya diri berjalan menuju deretan kursi paling depan. Ia melewati barisan direksi senior tanpa rasa segan, lalu menghempaskan tubuhnya di kursi velvet merah yang tepat berada di tengah barisan VIP, kursi yang seharusnya diperuntukkan bagi tamu kehormatan atau keluarga inti yang dihormati. Ia menyilangkan kakinya, mengangkat dagunya tinggi-tinggi, dan menatap ke arah panggung kosong dengan tatapan penuh ambisi. Dari kejauhan, di meja sudut yang remang-remang, Fatma menatap punggung suaminya itu. Ada perasaan asing yang menyelinap di hatinya, perasaan dingin yang perlahan membekukan cintanya. Dulu ia mencintai pria itu karena kesederhanaan dan tutur katanya yang manis, tapi kini pria yang duduk di depan sana hanyalah monster yang haus akan pengakuan dan harta. Sinta menggenggam tangan Fatma semakin erat di bawah meja ketika satu sorotan lampu spotlight menyala terang, mengarah tepat ke podium di tengah panggung. Rafli membetulkan posisi dasinya, bersiap untuk momen yang ia yakini sebagai penobatannya. Ia membayangkan riuh tepuk tangan ribuan orang saat namanya dipanggil nanti. Ia membayangkan wajah bangga ibunya, Bu Asih, saat ia pulang nanti membawa kabar bahwa ia berhasil menguasai kerajaan bisnis Pak Agung. "Ini dia saatnya. Selesai sudah penantianku," gumam Rafli pelan, senyum licik mengembang lebar di bibirnya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa panggung megah yang ia tatap dengan penuh hasrat itu, sebentar lagi akan menjadi tempat eksekusi paling memalukan bagi keserakahannya sendiri. Suara pembawa acara menggema ke seluruh penjuru ruangan, memecah ketegangan yang sempat menyelimuti udara. Hadirin sekalian, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita sambut sosok visioner yang telah membangun kejayaan perusahaan ini selama 3 dekade. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Agung Wicaksono. Tepuk tangan membahana seperti gemuruh ombak menghantam karang. Pak Agung melangkah naik ke atas panggung dengan langkah tenang namun pasti. Sorot lampu spotlight mengikuti setiap gerakannya, membuat sosoknya terlihat bersinar di tengah kegelapan ballroom. Wajahnya tidak menampakkan sisa-sisa emosi dari pembicaraan singkat dengan Rafli tadi. Di hadapan ratusan pasang mata, ia kembali menjadi pemimpin karismatik yang disegani kawan maupun lawan. Di kursi VIP barisan depan, Rafli ikut bertepuk tangan dengan antusiasme yang berlebihan. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi di atas kepala, memastikan Pak Agung melihat dukungannya. Senyumnya merekah lebar, seolah ia adalah pemenang lotre yang sedang menunggu nomor undiannya disebut. Ia menyikut lengan seorang direktur senior yang duduk di sebelahnya. "Siapkan kamera Bapak," bisik Rafli dengan nada sombong. "Sebentar lagi nama saya akan disebut. Bapak pasti tidak mau melewatkan momen bersejarah pelantikan CEO baru, kan? Nanti kirim videonya ke saya ya." Direktur tua itu hanya menoleh sekilas dengan tatapan risih, lalu kembali fokus ke panggung, mengabaikan ocehan Rafli. Di atas podium, Pak Agung mengatur posisi mikrofon. Ia memandang ke seluruh ruangan, matanya menyapu setiap wajah yang hadir. Tatapannya berhenti sejenak di sudut gelap ruangan, tempat di mana Fatma duduk terasing bersama Sinta. Meski jaraknya jauh, ikatan batin ayah dan anak membuat Fatma merasakan kehangatan dari tatapan itu. Namun, tatapan Pak Agung berubah menjadi dingin dan tajam saat beralih ke barisan depan, tepat ke arah Rafli yang sedang duduk dengan pose angkuh, kaki disilangkan dan dagu terangkat. "Selamat malam, sahabat, kolega, dan seluruh keluarga besar perusahaan," suara bariton Pak Agung membuka pidato. 30 tahun bukanlah waktu yang singkat. Saya membangun semua ini dari sebuah ruko kecil,
dengan keringat dan air mata. Dan malam ini, di usia perusahaan yang semakin matang, saya menyadari satu hal penting. Bahwa sebuah kapal yang besar, membutuhkan nahkoda yang tidak hanya pandai membaca peta, tetapi juga memiliki hati yang bersih untuk tidak menenggelamkan penumpangnya. Rafli mengangguk-angguk mantap, merasa kalimat itu ditujukan untuk memuji kecerdasannya. Itu aku banget. Cerdas membaca pasar, gumamnya pelan. Banyak desas-desus yang beredar bahwa malam ini saya akan mengumumkan pensiun. Lanjut Pak Agung. Suasana ruangan menjadi hening seketika, semua orang menahan napas. Dan desas-desus itu benar. Sudah saatnya saya beristirahat dan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada generasi muda. Kepada seseorang yang sudah saya amati gerak-geriknya, yang sudah saya uji kesetiaannya, dan yang paling penting, yang sudah menunjukkan watak aslinya kepada saya. Jantung Rafli berdegup kencang. Bukan karena gugup, tapi karena kegirangan yang meluap-luap. Ia sudah memegang sandaran tangan kursi, bersiap untuk menolakkan badannya berdiri. Ia sudah menyusun kalimat pidato kemenangan di kepalanya. Terima kasih ayah, terima kasih semuanya. Batinnya melafalkan kata sambutan. Ia sangat yakin bahwa dialah satu-satunya kandidat. Siapa lagi? Fatma? Ah, wanita lemah itu tidak mungkin bisa memimpin. Orang itu ada di ruangan ini, kata Pak Agung lagi, suaranya semakin berat dan serius. Rafli tidak bisa menahan dirinya lagi. Ia membetulkan kerah jasnya, tersenyum lebar ke arah kamera dokumentasi yang sedang menyorot ke arah penonton. Ia bahkan sudah setengah berdiri dari kursinya, bokongnya sudah terangkat sedikit, siap untuk melompat ke panggung begitu namanya disebut. Namun, Pak Agung tiba-tiba mengangkat tangannya, menahan antusiasme ruangan. Kata, namun, itu terdengar seperti rem mendadak yang mengejutkan. Rafli yang sudah setengah berdiri, terpaksa duduk kembali dengan canggung. Wajahnya sedikit memerah, tapi ia berusaha tetap tenang. Sebelum saya menyebutkan nama orang tersebut, saya ingin mengajak kalian semua menyaksikan sebuah persembahan khusus, ucap Pak Agung dengan nada misterius. Senyum di wajahnya lenyap, berganti dengan ekspresi datar yang menusuk tulang. Sebuah film pendek yang saya beri judul, Topeng Emas di Atas Lumpur. Dahi Rafli berkerut. Judul film macam apa itu? Pikirnya. Mungkin sebuah metafora bisnis tentang kesuksesan. Tebaknya dalam hati, mencoba tetap positif. Film ini akan menunjukkan kepada kita semua, apa arti sebenarnya dari sebuah kepercayaan dan betapa mahalnya harga sebuah kejujuran. Terkadang, kita terlalu silau melihat kemasan luar, hingga lupa memeriksa bangkai apa yang tersimpan di dalamnya. Pak Agung mundur selangkah dari podium. Ia mengangkat kedua tangannya ke udara, lalu menepuk tangannya 2 kali dengan keras. Plok, plok. Seketika itu juga, seluruh lampu di ballroom padam total. Kegelapan menyergap ruangan yang luas itu, membuat beberapa tamu wanita memeki kaget. Suasana berubah menjadi mencekam. Tidak ada musik pengiring, tidak ada suara pembawa acara. Hanya ada keheningan yang berat. Di tengah kegelapan itu, Rafli merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bulu kuduknya meremang. Kenapa perasaannya tiba-tiba tidak enak? Kenapa intro pengumuman namanya harus seseram ini? Namun egonya menepis rasa takut itu. Ah, ini pasti efek dramatis supaya kemunculanku makin keren. Hiburnya pada diri sendiri. Detik berikutnya, layar LED raksasa di belakang panggung menyala terang, memancarkan cahaya putih yang menyilaukan mata, menjadi satu-satunya sumber cahaya di ruangan itu. Semua mata, ratusan pasang mata tamu undangan, kini tertuju pada layar tersebut. Tidak ada yang tahu bahwa apa yang akan mereka saksikan dalam beberapa detik ke depan bukanlah sebuah film inspirasi, melainkan awal dari kiamat bagi seorang pria serakah yang duduk di barisan depan. Layar raksasa itu tidak menampilkan grafik perusahaan, ataupun montase perjalanan karir Pak Agung, seperti yang diperkirakan banyak orang. Sebaliknya, gambar yang muncul terlihat sedikit bergoyang pada awalnya, sebelum akhirnya stabil menampilkan sudut pandang interior sebuah mobil mewah. Resolusi videonya sangat tinggi, jernih, dan tajam, memperlihatkan setiap detail pori-pori kulit orang yang ada di dalamnya. Di pojok kiri bawah layar, tertera tanggal dan jam perekaman digital. Tepat 1 minggu yang lalu, pukul 10 pagi, waktu yang sama persis ketika mobil Alphard hadiah ulang tahun Fatma dikirimkan ke rumah Rafli.
Suara audio dari video itu meledak keluar melalui speaker kualitas konser di ballroom, jernih tanpa sedikit pun gangguan noise. Terdengar suara tawa yang sangat familiar bagi semua orang yang baru saja melihat drama di lobi tadi. Itu suara Rafli. Di layar, terlihat Rafli sedang duduk di kursi pengemudi sambil memegang setir kemudi yang masih terbungkus plastik pelindung. Di sebelahnya, duduk seorang wanita parubaya dengan dandanan menor yang sedang mengangkat kakinya tinggi-tinggi ke atas dashboard mobil baru yang mengkilap itu. Itu Bu Asih, ibu kandung Rafli. Pemandangan itu begitu kontras dengan Citra, ibu pengajian, yang baru saja Rafli bangun di depan Pak Agung beberapa menit yang lalu. Di video itu, Bu Asih terlihat sedang mengunyah permen karet dengan mulut terbuka sambil memegang rokok elektrik. Gila ya, Raf? Suara Bu Asih menggelegar dari layar, membuat seluruh tamu undangan terlonjak kaget. Mobil semewah ini dikasih cuma-cuma sama si tua Bangka Agung itu buat anaknya? Hahaha. Dasar orang kaya bodoh. Dia pikir kita bakal biarin si Fatma yang dungu itu nikmatin mobil ini sendirian? Rafli di dalam video tertawa terbahak-bahak sambil memukul setir dengan kegirangan. Tenang saja, Bu. Fatma itu kan otaknya kosong. Aku tinggal bentak sedikit, dia pasti langsung keder. Tadi aku sudah ambil kuncinya. Aku bilang mobil ini buat ibu karena mobil ibu rusak. Dia percaya saja tuh. Padahal mobil ibu kan baik-baik saja di garasi. Bagus, Nak. Bagus. Seru Bu Asih sambil menepuk paha Rafli. Ibu bangga punya anak pintar kayak kamu. Pokoknya jangan sampai Fatma pegang aset sedikit pun. Ingat rencana kita, Raf. Kita harus kuras hartanya pelan-pelan. Mobil ini baru permulaan. Di barisan depan kursi VIP, wajah Rafli yang asli berubah menjadi seputih kertas. Matanya melotot nyaris keluar, mulutnya ternganga tapi tidak ada suara yang mampu keluar. Seluruh darah di tubuhnya seolah tersedot habis ke kaki. Ia ingin lari, ia ingin berteriak mematikan layar itu, tapi tubuhnya kaku seolah dipaku ke kursi. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bercucuran membasahi kening dan lehernya. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan dengan panik, berharap ini hanya mimpi buruk, tapi tatapan jijik dari para kolega di sekelilingnya menegaskan bahwa ini adalah kenyataan yang paling mengerikan. Video di layar belum selesai. Adegan berlanjut semakin menyakitkan. Rafli di layar terlihat menatap kamera, tanpa sadar bahwa itu adalah lensa tersembunyi, dengan tatapan penuh kebencian. Tunggu saja tanggal mainnya, Bu, ucap Rafli di video itu dengan nada dingin yang menusuk. Nanti kalau si tua Agung itu sudah mati atau stroke, dan warisannya jatuh ke tangan Fatma, saat itulah aku akan bertindak. Aku akan paksa Fatma tanda tangan pelimpahan aset. Setelah itu, Rafli membuat gerakan menggorok leher dengan tangannya sambil menyeringai iblis. Kita tendang dia ke jalanan. Biar dia jadi gembel. Aku muak sebenarnya pura-pura cinta sama wanita membosankan seperti dia. Kalau bukan karena duit bapaknya, sudah lama aku ceraikan. Setuju. Timpal Bu Asih sambil meniupkan asap rokoknya ke arah AC mobil. Nanti kalau sudah kaya raya, kamu cari istri baru yang lebih selevel sama kita, Raf. Yang lebih cantik, lebih gaul. Jangan kayak si Fatma, kampungan. Pasti, Bu. Warisan Pak Agung bakal jadi milik kita sepenuhnya. Anggap saja Fatma itu cuma jembatan emas buat kita menuju kekayaan. Pungkas Rafli di video itu, diakhiri dengan tawa mereka berdua yang terdengar begitu jahat dan menggema ke seluruh ballroom. Video berakhir. Layar menjadi hitam pekat kembali. Hening. Keheningan yang terjadi kali ini berbeda. Bukan hening karena kagum atau hormat, melainkan hening karena syok massal. Ratusan tamu undangan terdiam 1000 bahasa, mencerna kekejian yang baru saja mereka saksikan dan dengar dengan telinga kepala mereka sendiri. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik wajah tampan dan sopan santun Rafli, tersimpan rencana busuk untuk menghancurkan keluarga yang telah mengangkat derajatnya. Di sudut ruangan yang gelap, Fatma menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan jeritan yang tertahan di tenggorokan. Air matanya tumpah deras, bukan lagi karena sedih, tapi karena rasa sakit yang teramat sangat mengetahui bahwa selama ini ia tidur di samping serigala yang siap memangsanya. Kata-kata suaminya di video itu, wanita membosankan, muak, jembatan emas, terngiang-ngiang di kepalanya seperti palu godam yang menghancurkan sisa-sisa cintanya hingga menjadi debu. Sinta memeluk Fatma erat-erat,
membiarkan sahabatnya menangis di bahunya, sementara mata Sinta menatap tajam ke arah panggung dengan kemarahan yang meluap. Perlahan, suara bisik-bisik mulai terdengar seperti dengungan lebah yang marah. Tatapan para tamu yang tadinya memuja Rafli kini berubah menjadi tatapan penuh penghinaan. Para direktur senior menggelengkan kepala dengan wajah jijik, beberapa investor langsung membuang muka saat Rafli mencoba menoleh ke arah mereka. Rafli merasa telanjang di tengah keramaian. Kehormatannya, citranya, dan masa depannya hancur lebur hanya dalam durasi video 3 menit. Ia tidak lagi duduk sebagai calon CEO, melainkan sebagai terdakwa di pengadilan moral yang paling memalukan. Lampu sorot kembali menyala, namun kali ini cahayanya terasa seperti api yang membakar kulit Rafli. Keheningan yang mencekam di ruangan itu perlahan pecah. Bukan oleh tepuk tangan, melainkan oleh suara helaan napas panjang dan gumaman jijik dari ratusan orang yang hadir. Udara di dalam Grand Ballroom yang tadinya sejuk oleh pendingin ruangan, kini terasa sesak dan panas, terutama bagi pria yang masih terpaku di kursi barisan depan dengan wajah sepucat mayat. Pak Agung kembali mendekatkan mikrofon ke bibirnya. Wajahnya tidak merah padam karena amarah, justru ketenangannya lah yang membuat atmosfer semakin mengerikan. Ia berdiri tegak laksana hakim agung yang siap membacakan vonis mati. Bagaimana, hadirin sekalian? Suara Pak Agung memecah kesunyian, nadanya rendah namun menggema hingga ke tulang sumsum. Apakah film pendek tadi cukup menghibur? Atau justru membuat perut kalian mual, sama seperti yang saya rasakan saat pertama kali melihat rekaman itu pagi ini? Rafli gemetar hebat. Lututnya terasa seperti jeli saat ia memaksakan diri untuk berdiri. Insting pertahanan dirinya muncul. Ia tidak boleh diam. Ia harus menyangkal. Ia harus memutarbalikkan fakta, seperti yang biasa ia lakukan pada Fatma. Dengan sisa-sisa tenaga, Rafli berteriak, suaranya pecah dan sumbang. Itu bohong. Itu fitnah. Yah, itu pasti rekayasa. Zaman sekarang teknologi canggih, itu pasti deepfake. Ada orang yang iri sama saya. Ada yang mau menjatuhkan saya. Rafli menunjuk-nunjuk layar hitam di belakang panggung dengan tangan gemetar. Matanya liar mencari dukungan dari wajah-wajah di sekelilingnya. Pak Sanjaya, Pak Direktur, Anda tahu kinerja saya kan? Tidak mungkin saya bicara seperti itu. Itu suara Ai. Namun, tidak ada satupun yang membela. Pak Sanjaya yang duduk di sebelahnya bahkan menggeser kursinya menjauh, seolah-olah Rafli adalah pembawa virus penyakit menular yang mematikan. Tatapan para kolega yang tadi ramah, kini berubah menjadi tatapan penuh penghakiman yang menusuk. Pak Agung tertawa kecil. Tawa yang kering dan miris. Rekayasa kata kamu? Deepfake? Pak Agung menggelengkan kepalanya perlahan, menatap menantunya dengan tatapan iba bercampur muak. Rafli, kamu pikir saya ini orang tua bodoh yang gagap teknologi? Mobil Alphard itu saya pesan khusus dari showroom milik sahabat saya. Kamera dan alat penyadap itu dipasang secara hardwired ke sistem mobil, terhubung langsung ke server pribadi saya secara real-time. Data itu asli, mentah, dan tidak bisa dimanipulasi oleh siapapun. Pak Agung melangkah turun dari podium, berjalan perlahan menuruni anak tangga panggung menuju ke arah Rafli. Langkah kakinya terdengar berdebum di karpet tebal, seirama dengan detak jantung Rafli yang semakin kacau. Mobil itu bukan sekadar hadiah ulang tahun. Rafli, lanjut Pak Agung, kini berdiri hanya beberapa meter di depan Rafli. Jarak mereka begitu dekat, hingga Rafli bisa melihat kilatan kekecewaan mendalam di mata mertuanya. Mobil itu adalah umpan integritas. Saya sengaja memberikannya lewat kamu, bukan langsung ke tangan Fatma. Saya ingin tahu, apakah kamu akan memberikannya kepada istrimu yang berhak, atau keserakahanmu akan mengambil alih? Dan ternyata, dugaan saya benar. Umpan itu berhasil memancing keluar sifat aslimu. Sifat asli seekor serigala yang berbulu domba. Ayah, dengarkan dulu penjelasan saya. Rafli mencoba maju, hendak meraih tangan Pak Agung. Jangan panggil saya ayah, bentak Pak Agung. Suaranya menggelegar dahsyat tanpa mikrofon, membuat Rafli terlonjak mundur dan nyaris terjungkal kembali ke kursinya. Napas Pak Agung memburu. Topeng ketenangannya sedikit retak, memperlihatkan kemurkaan seorang ayah yang anaknya disakiti. Lidahmu terlalu kotor untuk memanggil saya dengan sebutan itu.
Kamu sebut putri saya bodoh? Kamu sebut dia wanita membosankan? Asal kamu tahu, Rafli, Fatma adalah wanita yang lulus cum laude dari universitas ternama. Dia yang selama ini menyusun strategi pemasaran perusahaan di balik layar, karena dia tidak ingin melangkahi egomu sebagai suami. Dia merendahkan dirinya supaya kamu terlihat tinggi. Tapi apa balasanmu? Kamu injak harga dirinya, kamu jadikan dia bahan tertawaan bersama ibumu yang sama serakahnya itu. Rafli terdiam 1000 bahasa. Fakta bahwa Fatma selama ini membantunya dalam dia menampar egonya dengan keras. Ia menoleh ke sudut ruangan, mencari sosok istrinya. Di sana, di bawah remang cahaya, Fatma sudah berdiri. Tidak ada lagi air mata di pipi wanita itu. Wajah Fatma kini datar, dingin, dan kosong. Tatapan mata Fatma yang biasanya hangat penuh cinta, kini sekeras batu karang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rafli merasa ngeri melihat tatapan istrinya sendiri. Dan kamu bilang? Pak Agung kembali bersuara, kini nadanya kembali tenang namun mematikan. Kamu menunggu saya mati atau stroke supaya bisa menguasai harta saya? Sayang sekali, Rafli. Tuhan masih sayang pada saya dan Fatma. Tuhan membuka kedokmu sebelum saya sempat menandatangani surat pengalihan kekuasaan yang sudah saya siapkan di laci meja saya pagi ini. Pak Agung berbalik badan, menghadap ke arah hadirin. Ia merentangkan tangannya, seolah membersihkan udara dari polusi yang dibawa oleh menantunya. Hadirin sekalian, mohon maaf atas drama menjijikkan ini. Tapi saya rasa, kita semua sepakat bahwa perusahaan ini tidak boleh dipimpin oleh seorang penipu yang bahkan tidak bisa memuliakan istrinya sendiri. Seseorang yang tega merampok hak istrinya demi memuaskan gengsi ibunya, adalah parasit yang harus dibasmi sebelum menggerogoti inangnya sampai mati. Kata-kata Pak Agung disambut dengan anggukan setuju dari seluruh ruangan. Beberapa orang bahkan mulai bersorak pelan, usir dia, penipu, tidak tahu malu. Sorakan itu makin lama makin ramai, berubah menjadi gelombang cemoohan yang menghantam mental Rafli hingga hancur berkeping-keping. Rafli berdiri di sana, sendirian, telanjang tanpa topeng, dikuliti habis-habisan di depan orang-orang yang paling ingin ia kagumi. Ia sadar, malam ini bukan penobatannya menjadi raja, melainkan awal dari kejatuhannya ke dalam jurang kehinaan yang paling dalam. Rafli merasa dunianya runtuh seketika. Cemoohan para tamu undangan terasa seperti ribuan jarum yang menusuk kulitnya. Ia memandang berkeliling, mencari setitik simpati, namun nihil. Wajah-wajah yang dulu tersenyum ramah padanya kini penuh dengan tatapan jijik dan penghakiman. Dalam kepanikan yang memuncak, insting manipulasinya kembali bekerja. Ia sadar, satu-satunya kartu yang tersisa di tangannya hanyalah Fatma. Ia berpikir, Fatma yang selama ini penurut dan lemah lembut pasti tidak akan tega melihat suaminya dipermalukan sedemikian rupa. Dengan langkah terhuyung, Rafli berlari kecil menuruni panggung dan menerobos kerumunan menuju sudut ruangan tempat Fatma berdiri. Ia mengabaikan tatapan sinis orang-orang yang menyingkir saat ia lewat, seolah takut tertular kesialan. Sesampainya di depan Fatma, Rafli langsung menjatuhkan dirinya, berlutut, dan mencoba meraih tangan istrinya. Fatma, sayang, tolong aku, ucap Rafli dengan suara bergetar yang dibuat-buat, memasang wajah paling memelas yang bisa ia tampilkan. Kamu dengarkan tadi? Ayahmu salah paham. Video itu cuma emosi sesaat. Aku tidak bermaksud begitu. Kamu tahu kan aku mencintaimu? Tolong bicara sama ayah, Nak. Bilang sama ayah kalau aku suami yang baik. Jangan biarkan mereka menghancurkan karierku, Fatma. Ingat janji pernikahan kita. Sinta yang berdiri di samping Fatma sudah siap meludahi wajah pria itu, namun Fatma mengangkat tangannya, memberi isyarat agar sahabatnya tenang. Fatma menatap laki-laki yang berlutut di kakinya itu. Dulu, ia akan luluh melihat wajah suaminya yang sedih. Dulu, ia akan melakukan apa saja untuk menghapus air mata pria itu. Tapi malam ini, setelah mendengar rekaman suara di mobil itu, yang Fatma lihat hanyalah seorang aktor gagal yang sedang memainkan peran terburuknya. Fatma menarik tangannya perlahan, menolak disentuh. Ia menatap Rafli dengan sorot mata yang dingin, sedingin es di kutub utara. Tidak ada kemarahan yang meledak-ledak, hanya kehampaan yang menakutkan. Janji pernikahan? Tanya Fatma pelan, namun suaranya terdengar jelas di telinga Rafli.
Janji yang mana, Mas? Janji untuk saling menghormati? Atau janji untuk menjadikan aku jembatan emas menuju harta warisan ayahku? Kamu sendiri yang bilang di video itu, Mas. Aku ini cuma wanita membosankan yang ingin kamu tendang ke jalanan setelah ayah tiada. Jadi, untuk apa aku membela orang yang bahkan sudah berencana membuangku? Fatma, sumpah itu cuma mulut ibu. Aku cuma ikut-ikutan supaya ibu senang. Rafli mencoba berkilah lagi, kali ini dengan menyalahkan ibunya sendiri. Cukup, Rafli, potong Fatma tegas. Berhenti menyalahkan ibumu. Kamu tertawa bersamanya. Kamu menikmati rencana jahat itu. Berdirilah. Jangan kotori gaun murahku ini dengan air mata palsumu. Penolakan Fatma adalah pukulan telak yang membuat Rafli ternganga tak percaya. Istri yang ia anggap bodoh dan penurut itu, kini berdiri tegak laksana benteng baja yang tak tertembus. Belum sempat Rafli bangkit dari posisi berlututnya, suara langkah kaki tegap terdengar mendekat. Pak Dharma, tangan kanan Pak Agung sekaligus kepala keamanan perusahaan, datang bersama 4 orang petugas keamanan berbadan tegap. Pak Dharma tidak membuang waktu. Ia berdiri di hadapan Rafli dengan wajah tanpa ekspresi, layaknya seorang algojo yang siap menjalankan tugas. Di tangannya, ia memegang sebuah dokumen dan ponsel pintar yang terhubung ke sistem layar utama. Saudara Rafli, suara Pak Dharma terdengar formal dan tegas. Sesuai instruksi langsung dari Bapak Agung Wicaksono selaku pemilik tunggal perusahaan, mulai detik ini, status Anda sebagai Direktur Operasional resmi dicabut. Anda dipecat dengan tidak hormat atas pelanggaran berat etika dan percobaan penggelapan aset perusahaan. Pak Dharma menjentikkan jarinya. 2 petugas keamanan langsung maju, menarik paksa Rafli agar berdiri. Tanpa permisi, salah satu petugas merogoh saku jas Rafli dan mengambil kartu akses perusahaan, kunci mobil dinas, serta dompet kartu kredit korporat yang selama ini Rafli banggakan. Hei, apa-apaan ini? Itu dompet saya. Itu hak saya. Teriak Rafli memberontak, namun tenaganya tak sebanding dengan cengkeraman petugas keamanan. Itu fasilitas kantor, bukan hak milik pribadi, jawab Pak Dharma dingin. Dan satu lagi. Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana nasib pemilik baru mobil Alphard itu sekarang? Karena mobil itu atas nama perusahaan dan dibawa tanpa izin resmi, serta digunakan untuk permufakatan jahat, maka statusnya adalah kendaraan curian. Pak Dharma mengangkat ponselnya tinggi-tinggi, mengarahkan layarnya ke arah proyektor. Mari kita lihat siaran langsung dari lokasi kejadian. Layar raksasa di panggung kembali menyala. Kali ini bukan rekaman CCTV, melainkan panggilan video langsung, video call, dari salah satu tim keamanan lapangan. Gambar di layar memperlihatkan suasana jalan tol lingkar luar yang ramai lancar. Di bahu jalan, terlihat mobil Alphard putih mutiara itu sudah dikepung oleh 2 mobil patroli polisi dengan lampu sirine yang menyala biru menyilaukan. Kamera mendekat, memperlihatkan pintu pengemudi yang terbuka. Di sana, Bu Asi sedang meronta-ronta saat kedua tangannya dipasangi borgol oleh seorang polwan. Penampilannya kacau balau. Kerudung mahalnya miring, lipstiknya belepotan, dan ia berteriak-teriak histeris seperti orang kesurupan. Lepaskan saya. Saya ini ibunya direktur. Anak saya Rafli yang punya perusahaan. Kalian polisi miskin tidak tahu berhadapan dengan siapa. Saya laporkan kalian ke anak saya. Teriak Bu Asi di layar. Suaranya cempreng memecah pengeras suara di ballroom. Rafli menatap layar itu dengan horor. Ibunya, wanita yang paling ia agungkan dan ia turuti segala kemauannya, kini sedang digelandang masuk ke dalam mobil polisi layaknya seorang kriminal kelas teri. Rasa malu yang dirasakan Rafli sudah melampaui batas toleransi manusia. Ibu Anda ditahan atas tuduhan penguasaan aset perusahaan secara ilegal dan perlawanan terhadap petugas saat diminta menepi, jelas Pak Dharma tanpa emosi. Dan Anda, Saudara Rafli, akan segera menyusul beliau untuk memberikan keterangan di kantor polisi malam ini juga. Pemandangan di layar itu menjadi penutup yang sempurna bagi kehancuran Rafli. Ia tidak hanya kehilangan jabatannya, tidak hanya kehilangan istrinya, tapi juga menyaksikan kehancuran ibunya secara live di depan ratusan orang yang dulu ia pameri. Kakinya lemas, tubuhnya merosot ditahan oleh petugas keamanan. Rafli menatap Fatma sekali lagi dengan tatapan kosong, berharap ada keajaiban. Namun Fatma sudah membuang muka,
memilih menatap punggung tegap ayahnya yang kembali naik ke panggung untuk menutup drama malam itu. Hukuman sosial sudah dijatuhkan, dan hukuman hukum baru saja dimulai. Lepaskan. Saya mau bicara sama Bapak. Saya mau bicara sama mertua saya. Rafli meronta-ronta seperti orang gila. Entah dari mana datangnya kekuatan itu, ia berhasil menyentakkan tangannya hingga terlepas dari cengkeraman petugas keamanan sejenak. Dengan napas memburu dan penampilan yang sudah acak-acakan, dasi miring, kancing jas terlepas satu, dan rambut berantakan, ia berlari tertatih menuju kaki panggung tempat Pak Agung berdiri. Rafli mengira Pak Agung akan setidaknya menatapnya, mendengarkan permohonan terakhirnya. Namun, Pak Agung bahkan tidak sudi menundukkan kepalanya. Pria tua itu berdiri tegak membelakangi Rafli, seolah-olah Rafli hanyalah debu tak kasat mata yang tidak layak mendapatkan perhatiannya lagi. Keheningan Pak Agung jauh lebih menyakitkan daripada bentakan kasar manapun. Itu adalah penolakan mutlak. Ayah, tolong saya hilaf. Saya cuma bercanda di video itu. Rafli meratap, air matanya bercampur ingus, membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Jangan pecat saya. Jangan penjarakan ibu saya. Sebelum petugas keamanan kembali meringkus Rafli, sebuah suara wanita terdengar membelah keriuhan. Suara yang tenang, namun memiliki otoritas yang membuat semua orang menoleh. Biarkan dia bicara, Pak Dharma. Itu Fatma. Fatma melangkah maju dari keremangan sudut ruangan menuju area terang di depan panggung. Langkahnya tidak lagi ragu seperti saat ia masuk ke ballroom 1 jam yang lalu. Dagu Fatma terangkat tinggi. Wajahnya yang polos tanpa riasan tebal kini memancarkan aura kekuatan yang menakutkan. Ia berjalan melewati barisan tamu yang menatapnya dengan rasa kagum bercampur iba, lalu berhenti tepat 2 meter di hadapan Rafli. Melihat istrinya mendekat, secercah harapan palsu muncul di mata Rafli. Ia mengira hati lembut Fatma telah kembali. Ia mengira Fatma akan menjadi penyelamatnya, seperti yang selalu wanita itu lakukan setiap kali Rafli membuat kesalahan kecil di masa lalu. Fatma, sayang. Rafli mencoba tersenyum di sela isak tangisnya. Tangannya terulur hendak meraih ujung gaun Fatma. Kamu datang. Aku tahu kamu istri solehah. Kamu pasti memaafkan Mas. Kan? Kita bisa perbaiki ini, Dek. Mas janji akan berubah. Mas akan sujud di kaki kamu dan ayah setiap hari. Tolong bilang sama ayah, tarik laporan polisi itu. Fatma menatap tangan suaminya yang gemetar itu dengan tatapan kosong. Ia tidak mundur, tapi ia juga tidak menyambut uluran tangan itu. Perlahan, Fatma mengangkat tangan kirinya, memperlihatkan jari manisnya yang dilingkari sebuah cincin emas bermata berlian. Cincin pernikahan mereka. Cincin yang dulu dipasangkan Rafli dengan janji manis sehidup semati, janji yang ternyata palsu belaka. Kamu ingat cincin ini, Mas? Tanya Fatma pelan. Rafli mengangguk cepat. Iya, Mas ingat. Itu lambang cinta kita, Fatma. Cinta suci kita. Fatma tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat getir. Cinta suci? Jangan melawak di saat-saat terakhirmu, Mas. Di video tadi, kamu bilang aku wanita bodoh yang ingin kamu tendang ke jalanan. Kamu bilang pernikahan kita cuma jembatan emas menuju harta ayahku. Fatma mulai menarik cincin itu dari jarinya. Gerakannya lambat dan disengaja, membuat Rafli menahan napas. Rasa sakit di jari Fatma saat menarik cincin yang agak sempit itu tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya yang kini perlahan mulai sembuh karena keputusan ini. Selama 5 tahun ini, aku memang bodoh, Mas. Kebodohanku cuma satu, aku mencintai laki-laki yang ternyata tidak punya hati dan harga diri seperti kamu. Aku rela hidup sederhana, aku rela menyembunyikan identitasku sebagai anak konglomerat, cuma supaya kamu tidak merasa minder. Tapi ternyata, pengorbananku kamu anggap kelemahan. Kesabaranku kamu anggap kebodohan. Cincin itu akhirnya terlepas. Fatma menggenggamnya erat, lalu menatap tajam tepat ke manik mata Rafli. Aku tidak butuh suami yang menganggap istrinya sampah. Aku tidak butuh pendamping hidup yang lebih mencintai harta daripada pasangannya. Mulai detik ini, kita selesai. Selesai sebagai suami istri, selesai sebagai partner, selesai sebagai manusia yang saling mengenal. Jangan, Fatma. Jangan.
Rafli berteriak histeris, menyadari apa yang akan terjadi. Ambil ini, seru Fatma. Dengan sekuat tenaga, Fatma melempar cincin berlian itu tepat ke wajah Rafli. Cincin logam keras itu menghantam tulang pipi Rafli dengan cukup keras, meninggalkan bekas merah, sebelum jatuh berdenting nyaring di lantai marmer yang dingin. Bunyi, ting, dari cincin yang jatuh itu terdengar seperti palu hakim yang mengetuk putusan cerai. Jual cincin itu, ucap Fatma dingin, suaranya bergetar menahan emosi yang meluap di dada. Lumayan buat bayar pengacara untuk membela ibumu di penjara. Anggap saja itu sedekah terakhirku untuk membuang sial dari hidupku. Fatma berbalik badan, memunggungi Rafli. Ia menatap Pak Dharma dan mengangguk singkat. Bawa dia pergi dari sini. Baunya membuat udara di ruangan ini jadi busuk. Pak Dharma memberi isyarat. 4 petugas keamanan langsung menyergap Rafli, kali ini tanpa ampun. Mereka mencengkeram lengan dan bahu Rafli, menyeretnya mundur. Rafli meronta, berteriak, memaki, dan menangis. Tapi suaranya perlahan menjauh saat ia diseret paksa keluar dari pintu utama ballroom. Pintu besar itu tertutup dengan debum keras, mengakhiri kehadiran Rafli di kehidupan Fatma untuk selamanya. Di dalam ruangan, Fatma menarik napas panjang, lalu menghembuskannya. 1 tetes air mata terakhir jatuh membasahi pipinya, bukan tangisan kesedihan, melainkan tangisan kelegaan. Beban berat di pundaknya telah hilang bersamaan dengan perginya sosok parasit itu. Pintu jati raksasa itu tertutup rapat, meredam teriakan histeris Rafli yang kian menjauh. Di dalam Grand Ballroom, atmosfer yang tadinya tegang perlahan mencair, berganti menjadi suasana haru yang kental. Fatma masih berdiri mematung di tempatnya, dadanya naik turun mengatur napas setelah meluapkan emosi yang telah ia pendam bertahun-tahun. Sinta segera mendekat, merangkul bahu sahabatnya itu, memberikan sandaran fisik dan emosional yang sangat Fatma butuhkan saat ini. Pak Agung turun dari panggung, langkahnya tidak lagi tegap seperti seorang jenderal perang, melainkan lembut seperti seorang ayah yang merindukan anaknya. Ia menghampiri Fatma, dan tanpa ragu, memeluk putrinya erat-erat di hadapan ratusan pasang mata. Pelukan itu adalah benteng perlindungan terakhir bagi Fatma malam itu. Maafkan ayah, nak, bisik Pak Agung dengan suara serak, air mata menggenang di sudut matanya. Ayah harus melakukan cara keras ini di depan umum. Ayah harus membiarkan lukamu terbuka lebar malam ini supaya nanahnya bisa keluar semua, supaya kamu tidak lagi menyimpan racun itu di dalam rumah tanggamu. Ayah tidak rela melihat putri kebanggaan ayah diperlakukan lebih rendah dari pembantu oleh mereka. Fatma membenamkan wajahnya di dada bidang ayahnya, terisak pelan. Terima kasih, Yah. Terima kasih sudah menyelamatkan Fatma. Kalau bukan karena ayah, mungkin sampai mati Fatma akan terus jadi budak keegoisan mereka. Pak Agung melepaskan pelukannya, lalu menangkup wajah putrinya. Ia menghapus sisa air mata di pipi Fatma dengan ibu jarinya. Hapus air matamu. Seorang ratu tidak menangis setelah memenangkan peperangan. Pak Agung kemudian menggenggam tangan Fatma, menuntunnya menaiki tangga panggung utama. Kali ini, tidak ada rasa malu, tidak ada keraguan. Fatma melangkah naik dengan dagu terangkat, meski gaunnya sederhana, aura wibawanya kini memancar lebih terang daripada berlian manapun di ruangan itu. Pak Agung berdiri di depan podium, merangkul bahu Fatma dengan bangga. Hadirin sekalian, suara Pak Agung kembali memenuhi ruangan. Malam ini kita memang kehilangan seorang direktur operasional yang korup. Tapi, saya yakin Tuhan punya rencana yang lebih indah. Malam ini, saya ingin memperkenalkan kembali kepada kalian semua. Bukan sebagai istri Rafli, tapi sebagai Fatma Ningrum, putri kandung saya, dan mulai besok pagi, dia akan menempati posisi sebagai pejabat pelaksana tugas direktur utama yang baru. Tepuk tangan yang pecah kali ini bukan basa-basi. Gemuruhnya menggetarkan dinding ruangan. Para tamu undangan, direktur bank, investor asing, hingga sosialita yang tadi mencemooh Fatma, kini berdiri memberikan standing ovation. Mereka merasa malu telah menilai buku hanya dari sampulnya. Satu persatu kolega bisnis mulai antre naik ke panggung, bukan untuk menjilat, tapi untuk meminta maaf dengan tulus kepada Fatma atas sikap dingin mereka sebelumnya. Fatma menyambut mereka dengan senyum tipis namun tulus, menunjukkan kelasnya sebagai wanita yang berhati luas.
Sementara pesta di dalam hotel berlanjut dengan suasana yang jauh lebih hangat dan positif. Pemandangan kontras terjadi di kantor polisi sektor setempat, hanya berjarak 5 kilometer dari kemewahan hotel. Rafli duduk terpuruk di kursi besi ruang pemeriksaan yang dingin. Jas mahalnya sudah kusut tak berbentuk, dasinya hilang entah kemana, dan wajahnya lebam membiru akibat hantamannya sendiri ke tembok sel tahanan karena frustrasi. Di ruangan sebelah, suara teriakan cempreng Bu Asih masih terdengar, memaki-maki polisi yang sedang menginterogasinya. "Pak, saya mau menelepon pengacara saya." "Saya punya hak," bentak Rafli kepada penyidik di depannya. Polisi itu hanya menatap datar sambil menyodorkan ponsel Rafli yang tadi disita. "Silakan. Tapi pastikan pulsanya ada, dan pastikan mereka mau menerima telepon dari tersangka penggelapan yang asetnya sudah dibekukan." Dengan tangan gemetar, Rafli mencoba menghubungi satu nama. "Pak Sanjaya," direktur yang tadi duduk di sebelahnya. Panggilan ditolak. Ia mencoba menghubungi kolega lain, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Ia mencoba lagi, dan lagi. Semua nomor penting yang dulu memujanya, kini memblokir kontaknya. Rafli baru menyadari betapa rapuhnya dunianya. Teman-temannya adalah teman uangnya, bukan teman hidupnya. Pintu ruang pemeriksaan terbuka. Seorang petugas membawa masuk Bu Asih untuk dipertemukan sebentar dengan Rafli, sebelum dimasukkan ke sel tahanan wanita. Penampilan Bu Asih sungguh mengenaskan. Make-upnya luntur oleh air mata dan keringat, membuatnya terlihat seperti badut yang menyedihkan. Begitu melihat Rafli, Bu Asih bukannya memeluk anaknya, malah langsung memukul dada Rafli dengan tas tangannya yang sudah kosong. "Ini semua gara-gara kamu, Rafli," jerit Bu Asih histeris. "Kamu bilang kamu pintar. Kamu bilang si Agung itu bodoh. Kenapa kita jadi di sini? Kenapa ibu jadi tahanan? Mana janjimu mau bikin ibu jadi nyonya besar? Dasar anak tidak berguna." Rafli menepis tangan ibunya kasar, matanya nyalang penuh emosi. "Ibu yang serakah. Coba kalau ibu tidak maksa minta mobil itu, kita tidak akan ketahuan secepat ini. Ibu yang selalu merongrong aku minta uang, minta perhiasan, sampai aku harus curang di perusahaan. Sekarang ibu menyalahkan aku? Kita hancur bareng-bareng. Bu, puas?" Pertengkaran ibu dan anak itu menjadi tontonan gratis para petugas polisi malam itu. Tidak ada lagi kasih sayang, tidak ada lagi kekompakan. Di saat harta hilang, topeng mereka terbuka, dan yang tersisa hanyalah dua manusia egois yang saling memangsa satu sama lain. Malam itu menjadi malam terpanjang bagi Rafli dan Bu Asih. Tidur beralaskan lantai dingin penjara, sementara di kejauhan, Fatma tidur nyenyak di kamar Presidential Suite Hotel, memeluk kebebasannya yang baru. 6 bulan telah berlalu sejak malam kelabu di Grand Ballroom Hotel Imperial. Waktu seolah berputar cepat, membalikan roda nasib dengan cara yang paling adil namun kejam bagi mereka yang tak tahu bersyukur. Pagi itu, matahari bersinar cerah di kawasan bisnis Jakarta. Di lantai teratas gedung pencakar langit milik Pak Agung, Fatma kini duduk di kursi kebesarannya. Tidak ada lagi Fatma yang ragu, tidak ada lagi wanita sederhana yang menunduk malu. Fatma yang sekarang adalah sosok pemimpin yang disegani, mengenakan setelan blazer elegan yang memancarkan aura ketegasan dan kecerdasan. Di bawah kepemimpinannya, saham perusahaan melonjak tajam, membuktikan kepada dunia bahwa keputusan Pak Agung menunjuk putrinya adalah langkah yang tepat. Di sudut lain kota yang jauh dari kemewahan, tepatnya di sebuah gang sempit yang becek dan berbau selokan, Rafli sedang duduk melamun di teras kontrakan petak berukuran 3x4 meter. Penampilannya sungguh mengenaskan. Tubuhnya kurus kering, wajahnya kusam tidak terawat, dan tatapan matanya kosong. Jas mahal buatan Italia yang dulu ia banggakan sudah lama ia jual demi menyambung hidup dan membayar denda hukum agar tidak mendekam terlalu lama di penjara. Namun, kebebasan fisik itu tidak membebaskannya dari penjara kehidupan yang menyiksa. Dari dalam kamar sempit itu, terdengar suara batuk yang menyayat hati disusul dengan teriakan marah. "Rafli, air. Ibu haus. Kamu ini kemana saja sih? Dasar anak tidak berguna." Itu suara Bu Asih. Wanita yang dulu selalu tampil glamour dengan emas bergelantungan di lehernya, kini terbaring lemah di kasur tipis karena serangan stroke ringan. Ironis, doa buruk yang dulu Rafli ucapkan untuk Pak Agung agar cepat stroke demi warisan, kini justru berbalik menimpa ibunya sendiri. Bu Asih menjadi lumpuh sebagian,
Hartanya habis disita untuk ganti rugi perusahaan, dan kini ia hanya bisa memaki nasib sambil bergantung sepenuhnya pada anaknya yang pengangguran. Rafli menyeret langkah kakinya masuk, membawa segelas air putih dengan tangan gemetar. Sabar, Bu. Air galon habis, ini Rafli masa air dulu, jawabnya lirih. Tidak ada lagi daya untuk melawan. Rafli sudah terlalu lelah. Setiap hari ia melamar kerja, namun rekam jejak kriminalnya sebagai penggelap aset perusahaan besar telah menyebar di blacklist HRD seluruh perusahaan Bonafide. Ia kini hanya bekerja serabutan sebagai kuli panggul di pasar induk pada malam hari, pekerjaan kasar yang meremukan tulang-tulangnya yang dulu dimanja kemewahan. Sore harinya, Rafli berjalan gontai menyusuri trotoar jalan protokol, hendak mencari pinjaman uang ke teman lamanya yang belum memblokir nomornya. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Di depan sebuah lobi gedung perkantoran mewah, sebuah mobil Alphard putih mutiara berhenti. Itu mobil yang sama. Mobil yang menjadi saksi keserakahannya 6 bulan lalu. Mobil itu kini terlihat lebih mengkilap dan terawat. Jantung Rafli berdegup kencang. Ia melihat pintu penumpang terbuka otomatis. Turunlah seorang wanita cantik dengan langkah anggun, didampingi oleh Pak Agung yang tersenyum bangga. Itu Fatma. Wanita itu terlihat bercahaya, jauh lebih cantik daripada saat menjadi istrinya dulu. Fatma tertawa lepas menanggapi candaan ayahnya, sebuah tawa bahagia yang sudah lama tidak Rafli dengar. Tanpa sadar, kaki Rafli bergerak sendiri. Kerinduan dan penyesalan yang membuncah membuatnya nekat menerobos kemacetan trotoar. Fatma! Fatma! Teriak Rafli dengan suara parau, melambai-lambaikan tangannya yang kotor. Ia berharap Fatma menoleh, ia berharap Fatma melihat kondisinya yang menyedihkan dan merasa iba. Fatma sempat menoleh ke sumber suara. Matanya menangkap sosok pria kurus dengan pakaian lusuh yang sedang ditahan oleh petugas keamanan gedung karena mencoba mendekat. Tatapan mereka bertemu selama 3 detik. 3 detik yang terasa selamanya bagi Rafli. Ia berharap ada setitik kasih sayang di mata itu. Namun, yang ia dapatkan hanyalah tatapan datar, seperti melihat orang asing yang tidak dikenal. Tidak ada benci, tidak ada rindu, hanya ketidakpedulian yang mutlak. Fatma kemudian memalingkan wajahnya kembali ke Pak Agung, melanjutkan pembicaraannya seolah tidak melihat apa-apa. Ia masuk ke dalam lobi gedung mewah itu, meninggalkan Rafli yang sedang meronta-ronta dalam cengkeraman satpam. Pak, tolong Pak, itu istri saya. Itu istri saya, racau Rafli histeris. Istri Bapak? Mimpi kamu. Itu Bu Fatma, pemilik gedung ini. Jangan ngaku-ngaku, orang gila. Bentak satpam itu sambil mendorong Rafli hingga terjatuh ke aspal yang panas. Rafli terjerembab, sikunya lecet menghantam trotoar. Ia menatap pintu kaca gedung yang tertutup rapat, memisahkan dunianya yang gelap dengan dunia Fatma yang terang benderang. Di detik itulah, air mata penyesalan yang paling murni sekaligus paling terlambat menetes dari matanya. Ia sadar, ia telah membuang berlian demi menggenggam kerikil tajam. Ia telah menukar wanita tulus yang mencintainya apa adanya, demi ego dan keserakahan ibunya yang kini justru menjadi beban hidupnya. Rafli menangis meraung di pinggir jalan, menjadi tontonan orang-orang yang lewat. Sementara di lantai atas gedung itu, Fatma tersenyum menatap masa depannya, benar-benar telah melupakan masa lalunya. Langit sore Jakarta menjadi saksi bisu bahwa keadilan Tuhan itu nyata, dan karma tidak pernah salah alamat. Pesan moral: jangan pernah meremehkan pasangan yang tulus mendampingimu dalam kesederhanaan, karena bisa jadi dialah pembuka pintu rezekimu. Keserakahan dan kesombongan mungkin bisa membawamu terbang tinggi sesaat. Namun integritas dan kejujuranlah yang akan menjagamu agar tidak jatuh ke jurang kehinaan. Ingatlah, harta bisa dicari, tapi kepercayaan yang sudah rusak tidak akan pernah bisa utuh kembali.